Rahayu Mbah Darno. Rahayu. Ngapunten niki badhe nyuwun wedalipun Mbah Darno malih. Nggih. Niki rencang-rencang niku kuwathah kang seneng napa niki wedaran dina, Mbah. Nggih. Nggih. Lah niki wonten sing tanglet. Nggih. Tapi tanglete bahasa Indonesia, Mbah niki. Nggih, silakan, monggo. Apakah dengan hari lahir seseorang itu bisa jadi suatu pertanda tentang keberkahan hidup seseorang? Nggih. Nggih. Terus sekalian minta contohnya katanya, Mbah. Ya, menjawab pertanyaan dari pemirsa yang menanyakan tentang apakah hari kelahiran seseorang itu bisa menentukan hari keberkahan, keberuntungan atau hari kesialan, mungkin itu yang Nggih. Ya memang kalau menurut orang Jawa, versi Jawa lah ya, bukan versi umum. Kalau versi Jawa itu memang dilihat dari hari kelahirannya itu orang Jawa sendiri sudah bisa menentukan. Artinya ini hari keberuntungan mereka atau hari kesialan mereka itu orang Jawa sudah mempunyai pedoman atau sudah mempunyai bisa menandai. Gitu. Nah, apakah si penanya juga menyebutkan hari kelahirannya? Nggih. Ya, apa hari kelahirannya? Rebo Wage. Rebo Wage. Nggih. Hari Rebo Wage. Rebo Wage kalau orang Jawa itu Rebo adalah Budo. Ya, kalau Wage adalah cemengan atau hitam. Nah, karena Buddha adalah walaupun di situ menggambarkan seorang yang sangat cerdas intelektual, karena wagenya adalah masuk di dalam cemengan atau hitam. Biasanya orang yang dilahirkan di hari Rebo Wage kebanyakan mempunyai sifat pemarah, atau orang Jawa mengatakan orang galak. Galak. Ya, tapi galaknya itu biasanya tanpa didasari kebenaran. Jadi biasanya kalau orang itu lahir Rebo Wage itu intinya itu mau menang sendiri, intinya itu. Terus yang kedua kali di dalam mencari pekerjaan, dikala sudah mendapatkan pekerjaan, orang yang mempunyai hari kelahiran Rebo Wage itu biasanya enggak kerasanan. Jadi kalau mau bekerja itu, kalau bahasa Jawa sok iyo, tapi begitu bekerja biasanya itu enggak serius. Nah, itu. Jadi kalau dirangkap Rebo Wage adalah Buddha cemengan. Nah, apakah di lain hari Rebo Wage itu ada hari keberuntungan bagi orang-orang yang saat dilahirkan di hari-hari tertentu? Ada. Contohnya kayak hari Rebo Legi. Ya, contohnya kayak hari Kemis Legi. Contohnya hari Jumat Kliwon. Contohnya hari Selasa Kliwon. Nah, itu termasuk sedikit yang saya uraikan hari-hari keberuntungan. Nah, kenapa kok hari itu yang saya sebut hari keberuntungan? Ya karena dari sebutan harinya sendiri itu sudah menandakan bahwa hari itu adalah hari yang baik atau hari keberuntungan. Gitu. Contohnya kalau Jumat Kliwon, karena Jumat itu artinya munggah, artinya itu naik. Nah, Kliwon sendiri adalah kasih. Jadi apapun yang dikerjakan orang lahir di hari Jumat Kliwon itu biasanya di samping peningkatan yang pesat, dimanapun berada dia itu selalu dikasih orang lain.
itu. Dan di samping itu biasanya kalau di hari Jumat Kliwon orangnya itu nggak mudah terprovokasi. Contohnya terprovokasi begini, dikala orang itu mempunyai suatu pekerjaan, tiba-tiba ada orang lain yang datang mengajak korupsi lah, katakan seperti itu. Nah, orang yang lahir di hari Jumat Kliwon biasanya nggak ngomong, tapi dia memilih nggak melakukan, lebih baik tidak melakukan itu daripada melakukan seperti apa yang diajak oleh temannya itu. Nah, itu. Karena munggah artinya naik dan manis. Ya Kliwon itu manis. Ya, adalah kasih. Jadi mempunyai sifat yang tinggi derajatnya dan sifat kasihnya juga luar biasa. Itu. Kalau di hari Kemis Legi tadi, karena Kemis itu adalah kalau orang Jawa itu noleh nengen atau yang dipandang atau yang dilihat itu adalah hal yang positif. Legi sendiri artinya juga manis. Ya. Apa tadi Kemis Legi ya? Kemis Legi. Ya, Kemis Legi orang yang suka memandang yang positif. Di samping itu leginya adalah manis. Ya, jadi dari pandangan yang positif diimbangi dengan manis atau dengan manis itulah biasanya orang dilahirkan di hari Kemis Legi itu banyak keberuntungannya di dalam menangani hal apa saja. Ya. Terus Rebu Legi, walaupun Rebu itu Buddha, karena Buddha itu adalah orang yang pandai, yang cerdik atau orang intelektual, di leginya juga manis. Jadi orang yang intelektual yang berjiwa manis, maka biasanya kalau mau melakukan pekerjaan, mau jualan dan yang lainnya biasanya banyak peminatnya yang mau beli. Kalau bekerja banyak yang mau menerima, dan bekerja di mana saja biasanya bisa melakukan pekerjaan itu. Nah, itulah hari-hari yang termasuk jikalau ada anak manusia dilahirkan pada hari-hari tertentu. Sebenarnya masih banyak. Ya. Karena ini tadi pertanyaannya kan, apakah jikalau ada orang dilahirkan di hari tertentu itu, apakah itu juga membawa keberuntungan atau kesialan? Ya. Nah, termasuk orang-orang yang masuk di dalam hari kesialan seperti kayak Sabtu Wage, Sabtu Kliwon. Ya, kebanyakan orang yang sial itu banyak yang di hari Sabtu. Waduh, kenapa tuh Mbah? Sabtu. Ya karena orang yang dilahirkan di hari Sabtu biasanya itu dia nggak mempunyai tekad sendiri, harus didorong orang lain atau dibukakan orang lain. Jadi kalau mau masuknya tuh walaupun dia punya modal, walaupun dia punya skill, dia itu ibarat wong Jawa wedi ayang-ayangi dhewe. Waduh. Jadi kayak apa ya? Kayak berat untuk melangkah sendiri. Nah, itu. Tapi kalau didampingi, ya oke lah jalan. Ya, kita jalankan. Tapi di belakang itu sifatnya seperti itu. Apa malesan Mbah? Bukan, kalau malas enggak malas. Cuma biasanya takut ayang-ayangi dewe. Jadi orang yang seperti itu tanpa didampingi orang lain biasanya, ya contohnya gini, seandainya orang yang dilahirkan pada hari Sabtu, ya, kok dia itu merencanakan mau jadi bos atau mau jadi juragan, itu biasanya maju mundur gitu. Kecuali ada dukungan yang dorongan atau dukungan itu yang mendukung itu kira-kira bisa dipertanggungjawabkan. Nah, istilahnya itu sering banyak jalan di tempat atau mendingan jadi kuli daripada menjadi majikan. Biasa seperti itu. Nah, itu. Jadi sebenarnya banyak
hari. Makanya kalau pertanyaan gini itu dikumpulkan, apakah hari ini termasuk keberuntungan atau kesialan gitu ya. Nah, menyebutkan karena kalau hari dan pasaran itu sudah digabung jadi satu menjadi 36 hari. Ya. Nah, dari 36 itu nanti ngitung satu-satu. Nah, biar lebih paham atau dia biar tahu tentang hari kelahirannya, ya, nanti hubungi admin. Ya, hari lahir saya hari ini mau ditanyakan gitu ya. Nah, nanti dijawab di kolom komen. Iya. Nah, itu. Nah, niku Mbah. Ya. Kalau kayak tadi Rabu Wage atau Sabtu Kliwon, bisa nggak sih Mbah dilihat cocoknya Cara dia bekerja. dalam cara belajar, Cara bekerja. Cara bekerja, atau nggih. mendapatkan pekerjaan itu. Ya karena Sabtu itu adalah 9. Nah, biasanya 9 itu habisnya di timur. Kalau habisnya di timur biasanya diawali pekerjaan dengan paling tidak itu air, yang ada hubungannya dengan air. Itu bisa. hubungannya dengan. Terus yang Rabu Wage tadi Mbah? Nah, Rabu itu habisnya di barat. Nah, berarti di barat kalau bisa ya jualan nasi lah. Atau makanan. Ya, nanti jualan yang lainnya boleh tapi paling tidak itu di situ ada makanan atau nasi. Nah, itu kalau berarti buka warung. Oh, nggih. Lah, kebetulan apa? Yang komen itu, yang minta ditanyain itu tuh petani, Mbah. Oh, petani. Nggih, terus sih, Mbah. Ya kalau petani ya dilanjutkan lah bertani, tapi kalau mau mencari pekerjaan sampingan dalam arti itu gini, kepengin maju. Ya paling tidak ya membuka apa itu jual gorengan, apa-apa. Kadang-kadang disitulah dia menemukan berkah atau tambahan itu, ada nilai plus. Plusnya, Soalnya katanya dia jadi petani tapi kok orang maju-maju gitu. Nah ya dari tadi kan sudah saya sebutkan. Ya, dari kelahiran itu memang sulit untuk maju. Jadi dia bisanya ya kalau diajak atau orang yang mempunyai kelahiran seperti tadi ya, seandainya diberi modal, itu juga modalnya kurat karit sama saja, kecuali dia sudah tahu cara menolaknya gitu. Jadi nggak semua hari kelahiran itu sial. Kalau sial sudah nggak bisa ditanggulangi, bukan. Masih ada solusinya. Jadi caranya gimana? Ya caranya nanti mencari untuk menolak balak dari hari kelahiran itu. Ya paling tidak kita harus ada sedekah, begitu. Seperti itu. Lalu niki wonten malih teman sedulur Hasanah Jawa yang tanya, ini dia tidak dari Pulau Jawa Mbah, kayak dari Sumatera gitu. Dia ingin belajar Kaweruh Jawa. Nah, dia bertanya, manfaat seseorang belajar Kaweruh Jawa itu gimana Mbah? Soalnya saya pengen memulai gitu. Manfaat. Nggih. Kalau cari manfaat itu bukan di Jawa saja, dimanapun yang penting orang itu beneran mempelajari ilmu itu, ya pasti akan menemukan manfaat. Bukan di Jawa saja. Kan ini yang bicarakan Jawa itu kebetulan saya orang Jawa. Kan cuman itu. Jadi nggak saya tuh mengagung-agungkan ilmu Jawa, terus dengan Jawa itu akan bisa menuntun semua orang di dunia. Ya bisa juga, mungkin bisa. Tapi kalau orang itu benar-benar belajar. Ya. Tapi kalau di Sumatera sendiri juga banyak ilmu kapitayan. Ya, tapi kalau mau benar-benar sungguh-sungguh mau belajar di kapitayan Sumatera, ya mungkin manfaatnya sama. Nah yang tidak bermanfaat itu gini loh. Kita orang Indonesia pada umumnya, yang kita sudah mempunyai bermacam-macam kapitayan, namun kita itu masih mengikuti atau belajar dengan ilmu orang luar Indonesia. Nah, kenapa kok gitu? Karena orang luar Indonesia mungkin tidak tahu sejarah berdirinya Indonesia itu sendiri, gitu. Nah,
dari kemarin sampai sekarang itu yang kita bicarakan tentang Jawa. Kenapa kok gitu? Ya karena kita itu orang Jawa. Ya, makanya kita harus belajar dengan kapitayan Jawa itu sendiri. Ya, jadi tujuannya untuk apa? Ya tujuannya kita itu biar ingat selalu pada pendiri Pulau Jawa ini sendiri loh. Jati dirinya orang Jawa. Karena orang Jawa itu sebenarnya tentang keilmuan agama, tentang keilmuan di bidang niaga, tentang keilmuan di bidang kasusastran, di bidang apapun, bahkan sampai sebelum ada para ahli yang bisa menghitung tentang bulan, tentang hari, orang Jawa itu sudah mempunyai ilmu itu, sudah mempunyai meteodologi ya, zaman dulu. Nah, kenapa kita itu harus mengikuti ajaran orang luar? Ya kalau untuk hanya menambah wawasan, oke, boleh. Tapi jati diri orang Jawa itu perlu digali, perlu dipelajari lagi, biar apa? Biar kita itu enggak menjadi orang yang sasar susur, gitu. Jadi yang dimaksud sasar susur itu gini. Jadi arah kita itu terkendali, terarah. Nggak terombang-ambing gitu. Kalau mau ikut ini pelajaran siapa, kalau mau ikut ini ajaran siapa, jadi kayak gitu. Kita berpedoman ajaran orang Jawa sendiri seperti inilah. Akhirnya kita padukan dengan ajaran orang luar. Cocok enggak? Pas enggak diterapkan di sini? Gitu. Gitu. Ada lagi? Itu mungkin. Jadi mungkin dia ini tuh kan dia lihat video kita dari awal sampai yang terakhir, terus jadi mendalami, ingin belajar Kawruh Jawa itu tadi, Mbah. Nah makanya kalau mau mendalami ya monggo datang ke Jawa belajar. Nah setelah belajar nanti disesuaikan dengan tanah mana tadi? Sumatera. Ya nanti disesuaikan di tanah Sumatera. Mana yang cocok nanti diterapkan, yang nggak cocok ya ditinggalkan. Karena antara Jawa dan Sumatera itu sebenarnya satu pulau. Akhirnya menjadi pecah berpulau-pulau disebabkan karena adanya letusan gunung. Apa itu? Krakatau. Ya. Maka menjadi pulau-pulau itu. Nah, setelah pecahnya pulau-pulau ini makanya orang Nusantara pada saat itu mulai berpikir, ini fenomena apa? Nah, dengan fenomena itulah makanya pecahan dari Pulau Jawa itu mempunyai kapitayan atau keyakinan sendiri, orang Jawa mempunyai kapitayan atau keyakinan masing-masing. Itu waktu zaman purba. Padahal tujuannya pasti semuanya sama ya, Mbak? Ya dari manapun, mau agama, mau kapitayan, mau apa sajalah, tujuannya juga sama. Mau menyembah yang widi atau ingin menyembah Tuhan itu secara benar, cuman itu loh. Jadi nggak ada tujuan lain, cuman caranya yang beda-beda, mempunyai cara masing-masing. Nah sekarang itu karena orang itu ajaran ini diklaim kebenarannya, agama ini diklaim itu dianggap salah, maka orang itu bertengkar masing-masing itu loh. Nah bertengkarnya itu bukan karena salah atau benar, tapi bertengkarnya itu karena beda paham, cuman itu aja. Padahal Tuhannya ya satu Tuhan. Ya sama. Padahal di ajaran mana saja yang namanya Tuhan itu mau disembah cara apapun, Tuhan tidak akan menolak. Tapi kita sebagai makhluknya kadang-kadang sudah berani ngeklaim tanpa cara ini Tuhan menolak cara beribadahnya. Tanpa mengikuti ajaran ini Tuhan mungkin nggak suka. Nah makanya lambuk kita itu mikir, ya mikirnya gimana? Apakah Tuhan disembah dengan cara ini? Tuhan itu juga apakah datang menemui yang nyembah? Kalau disembah dengan cara ini, apakah Tuhan itu datang atau murka atau ngamuk? Kan gitu. Daripada sama-sama Tuhan juga nggak datang, sama-sama Tuhan tidak murka, ya sudahlah dengan memakai kepercayaan kita masing-masing. Yang penting kita itu beribadah atau nyembah.
Gitu. Balik lagi ke masing-masing ya. Iya, balik lagi ke masing-masing.